Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, Jawa Barat, Bang Sidik atau MC Dik. Wow, jadi buat teman-teman yang juga suka baca ya, bisa mengunjungi Twitter maupun karya karsa daripada Bang Sidik atau Tanya Demit. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor fun. Pesugihan mengerikan, si kuli bangunan. Asep dulunya adalah tukang bangunan yang suka ikut proyek-proyek besar. Proyek pembangunan perumahan, proyek pembangunan gedung tinggi, dan juga pembangunan tempat rekreasi, dan juga pembukaan hutan. Semua itu dia lakukan demi keluarga dan anaknya. Bahkan hal itu dia terus lakukan hingga usianya mencapai 40 tahunan. Namun hasil jeripayanya itu rupanya menimbulkan luka, di mana usaha dan kerja kerasnya selama ini dihianati oleh istrinya yang berselingkuh dengan teman kerjanya di pabrik. Katanya kerja di pabrik lebih stabil dan selingkuhannya selalu diberikan uang untuk perawatan tubuhnya daripada suaminya sendiri. Asep merasa hancur. Dia menggugat cerai istrinya karena merasa terhianati. Dia juga merasa bersalah karena akibat pekerjaannya sebagai kuli bangunan, dia tidak bisa membahagiakan istrinya. Sejak kejadian itu, hidupnya berantakan. Ia selalu melamun di tengah-tengah pekerjaan dengan rokok sisa yang dia hisap kembali sambil berpikir apa yang akan ia kerjakan selanjutnya. Hal itu rupanya berdampak dengan hidupnya karena dia sudah ditinggal istri dan hidup seorang diri. Pekerjaannya menjadi terganggu sehingga dia akhirnya dipecat dan tidak dipekerjakan kembali hingga sekarang. Hari itu adalah hari yang benar-benar sial bagi Asep. Uang gajinya tidak bisa turun karena ia dipecat dan uang di kantongnya hanya tinggal 10.000. Uang itu hanya cukup untuk makan di hari itu, dan untuk besok dia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya Asep duduk di halte bus dekat warteg. Dia membuka kembali dompetnya, berharap ada uang tambahan yang tiba-tiba saja muncul di sana. Tapi tidak ada apapun di sana selain bon dan kartu identitasnya. Dengan berat hati, dia akhirnya masuk ke dalam warteg yang ada di sebelahnya, berharap dia bisa menghemat uang 10.000 itu dengan makan seadanya. Namun tidak disangka-sangka, tepat ketika ia masuk ke dalam sana, dia bertemu dengan seseorang. "Eman," kata Asep sambil menunjuk kepada orang yang sedang makan di pojok warteg. Eman adalah teman SMP Asep. Ia langsung berbalik menatap Asep beberapa detik, lalu tak lama wajahnya mulai berbinar karena dia adalah sahabat karibnya ketika sekolah dulu. "Asep, ayo sini duduk." Eman tersenyum, lalu dia mempersilahkan Asep untuk duduk di sana. "Wah, kamu sudah sedikit berbeda sekarang, Eman," tanya Asep yang melihat kondisi penampilan Eman yang sudah berubah. Eman tersenyum. Dia memang nampak berubah dengan kondisinya dulu ketika masih sekolah. Eman dan Asep memang kurang beruntung ketika sekolah. Mereka berdua tidak seperti murid-murid yang lain. Mereka berdua termasuk murid yang miskin sehingga sering dikucilkan oleh teman-temannya. Namun karena itulah mereka berdua bisa bersahabat, dan hal itu berlanjut hingga mereka berdua lulus SMP dan mencari kerja di tempat yang berbeda. "Kamu sekarang kerja di mana, Man? Gak nyari rongsok lagi?" tanya Asep yang sepertinya penasaran atas apa yang terjadi terhadap sahabatnya.
Eman menggelengkan kepala, dia melirik ke arah sepeda motornya yang baru, lalu tak lama ia berkata, "Aku ngojek sekarang, Sep. Ini juga aku berhasil ngumpulin uang selama bertahun-tahun hingga aku bisa beli motor ini untuk usaha. Ya kamu tahu sendirilah, semuanya aku kumpulin dari rongsok." Asep tersenyum, dia sedikit bangga karena derajat sahabatnya itu sedikit ragat. Eman melihat Asep yang lusuh dan kusam, tiba-tiba ia kembali berkata, "Kamu kok kayak lemes gitu? Seperti orang belum makan. Ayo pesen dulu, biar nanti aku yang bayar." Asep mengangguk dia, lalu memesan beberapa nasi dan lauk seadanya. Tak lama, dia juga memesan teh tawar untuk minumnya. Setelah dia menerima pesanan itu, ia kembali duduk di dekat Eman. Eman langsung berkata kembali padanya, "Kenapa cuma pesan segini? Tambah lagi aja. Masa sama telur doang?" Katanya sambil melirik ke arah pemilik warteg. Bu, minta tambah orek tempe, ikan sama ayam ya, sama tambah kerupuknya juga." Pemilik warteg itu mengangguk. Tak lama, dia membawa pesanan itu dalam satu piring dan memberikannya kepada Eman. "Makasih Bu, nanti dihitungnya bareng sama punya saya ya," katanya sambil meraih piring itu. Eman langsung melirik ke arah Asep dan tak lama ia menyodorkan piring itu padanya. "Kuli bangunan harus banyak makan. Nih makan, masalah bayar mah kalem." Asep mengangguk pelan, dia melihat sosok Eman yang nampak berbeda dari yang sebelumnya. Dia bisa lebih sukses sekarang, bahkan kini dia memiliki motor sendiri yang bisa dia pakai untuk mengojek. Terlihat pula ada sebuah barang aneh di jok motor itu. Benda itu seperti barang dagangan seseorang karena ada kayu bakar dan alat untuk memasak sesuatu di sana. "Man, kamu dagang juga? Itu dekat motor kayak ada barang untuk masak sesuatu gitu." Eman hanya tersenyum, lalu tak lama ia berkata, "Nanti kamu bakal tahu kalau kamu ingin mengetahuinya. Karena mau bagaimanapun, aku punya rahasia sehingga aku bisa seperti ini," katanya dengan nada yang pelan. Asep mengangguk sambil memakan makanan yang ada di depannya. Tak lama, dia langsung mengobrol kembali tentang masa lalu bersama dengan sahabatnya itu. Di sana, Asep mulai bercerita atas apa yang terjadi. Dia bahkan berlinang air mata ketika membicarakan tentang hidupnya. Eman merasa iba atas hal itu. Dia merasa tidak menerima bahwa nasib sahabatnya seperti ini sekarang. Eman lalu berkata dengan nada yang lebih pelan, bahkan dia seperti berbisik karena takut semua orang yang ada di warteg tahu apa yang ia katakan. "Sep, aku bisa merubah hidup kamu. Karena aku juga dulu seperti itu. Tapi ada beberapa peraturan yang harus kamu langgar. Namun kamu tidak perlu ngorbanin apapun." Asep kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Eman, dan tak lama kemudian Eman yang sudah selesai memakan makanannya tiba-tiba mengeluarkan uang 100.000 di dompetnya. "Kalau kamu mau tahu, hitung semua yang ada di sini dan bayar semuanya pakai uang ini." Asep hanya mengangguk. Dia lalu mengambil uang itu dan berjalan pelan ke dalam untuk membayar semua apa yang mereka berdua makan. Tak lama, Eman pun berdiri dan menunggu di luar warteg sambil mengambil sebatang rokok. Asep muncul dengan membawa uang recehan yang kini ia pegang. "Semuanya 35.000. Ini kembaliannya," kata Asep sambil menyerahkan uang itu sambil menghisap rokok. Eman tiba-tiba berkata, "Udah, ambil aja kembaliannya. Nanti juga uang yang 100 tadi bakalan balik ke dompet saya," katanya dengan nada yang santai. Asep masih bingung dengan apa yang ia katakan, namun tak lama Eman seketika naik ke motor yang terparkir di sana dan kembali berkata, "Kalau kamu ingin tahu apa yang aku katakan tadi, ayo ikut aku. Aku akan ngobrolin semuanya di rumah kontrakanku." Asep pun mengangguk. Dia seketika naik ke jok motor belakang dan ikut pergi ke kontrakan Eman di hari itu. Sebelum sampai ke kontrakan, Eman mengajak Asep untuk ke pasar. Di sana terdapat sebuah kios kecil di ujung pasar yang nampak sepi dan juga kumuh. "Bentar Sep, mau ambil sesuatu dulu." Asep mengangguk pelan sambil mengikutinya. Di sana ternyata ada sebuah kios kecil yang menjual daging ayam dan juga daging sapi, bahkan daging babi dan ular serta daging kuda juga ada di sana. Eman langsung masuk dan berkata sesuatu kepada pedagang yang tinggal di sana. "Bang, dagingnya yang kayak biasa,
Dua aja, katanya sambil sedikit berteriak. Pedagang itu mengangguk. Lalu tak lama ia membawa sebuah daging yang dibungkus kresek hitam dari pendingin yang ada di belakang. Lalu tak lama kemudian Eman langsung memberikan uang kepada pedagang itu sambil melirik kepada Asep. Nanti kalau butuh bahan-bahannya, datang ke sini aja, lengkap di sini. Asep masih belum mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Eman, namun tak lama ia diajak keluar pasar dan kembali berangkat ke arah kontrakannya yang terletak tak jauh dari sana. Di dalam kontrakannya, Eman akhirnya memberitahunya tentang apa yang akan dia lakukan pada awalnya. Asep tidak percaya dengan apa yang dikatakannya, hingga tak lama Eman pun berkata, "Kamu tidak perlu percaya sama semua yang aku katakan. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa ikut sama aku malam ini. Memang, ini bukan seperti yang kamu kira. Kita akan berangkat ke gunung, bertemu dukun, butuh tumbal. Ini bukan cara-cara yang seperti biasa, yang harus naik ke gunung, yang harus ketemu dukun, butuh tumbal. Ini cuma hal kecil, sehingga kamu tidak perlu mempersiapkan semua itu. Tapi setidaknya, kamu tidak akan kelaparan, karena uang yang ada di dompet kamu akan kembali lagi, dan kamu bisa memanfaatkan kembalian dari warung-warung yang kamu datangi untuk kamu tabung secara pelan-pelan." Asep nampak ragu akan hal itu, dan Eman seketika langsung mengeluarkan dompet yang sedari tadi belum dibuka. Lalu tak lama kemudian dia memperlihatkannya kepada Asep. "Nih, uang yang tadi kamu bayarin di warteg, sekarang udah balik lagi. Dan apabila kamu bisa ngedapetin uang ini, kamu gak perlu khawatir lagi sama hidup kamu." Asep hanya terdiam. Dia seakan tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu. Dia mengambil kembali uang itu dan melihatnya dengan seksama. Lalu Eman yang masih melihat bahwa Asep belum percaya dengan perkataannya, tiba-tiba saja kembali berkata, "Aku sengaja cerita kayak gini sama kamu karena kamu sahabat baikku. Aku tidak mau nasib kamu sama seperti nasib kita waktu SMP dulu. Dibully karena kita miskin, hidup sulit, gak bisa jajan kayak orang lain. Setidaknya kalau kamu ngelakuin hal ini, kamu bakal hidup tenang meskipun kamu nganggur dan gak ada kerjaan." Atas perkataan itulah Asep mengangguk dan mencoba atas apa yang Eman lakukan. Eman juga ternyata sengaja membeli 2 daging karena dia tahu bahwa Asep akan ikut dengannya. "Kalau kamu memang mau ikut, maka bawa ini. Malam ini kita akan segera berangkat untuk nyari uang untuk dompetmu," kata Eman sambil tersenyum. Tepat jam 10 malam, akhirnya mereka berdua berangkat. Eman berangkat menyusuri jalanan kota hingga akhirnya dia sampai di salah satu kuburan tua yang nampak luas. Tak lama kemudian, Eman langsung melajukan motornya lagi ke sebuah gang yang hanya cukup dengan 1 motor. Gang itu cukup gelap karena sisi kiri dan kanannya dipenuhi oleh pohon bambu yang rapat. Setelah masuk ke dalam gang dan mereka sudah sampai di tengah-tengah pemakaman umum yang luas itu, akhirnya Eman mematikan sepeda motornya. Tak lama dia turun dari motornya dan menurunkan beberapa barang yang akan dia bawa. "Ayo, sekarang kita jalan." Karena takut ada warga yang curiga kalau ada motor yang masuk ke pemakaman umum di malam-malam seperti ini. Asep mengangguk. Dia masih belum mengerti tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya ini. Dia hanya mengikutinya melewati batu-batu nisan yang berjejer sepanjang jalan dengan hawa dingin yang menusuk kulit. Asep merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda ketika dia melewati pemakaman ini. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara apapun selain dari keheningan. Yang ada hanyalah langkah kaki dari mereka yang menginjak ranting patah di sekitar perjalanan. Makam-makam di sini nampak sudah sangat tua. Beberapa batu nisan nampak sudah berlumut dan beberapa di antaranya sudah belah karena tergerus air hujan selama puluhan tahun. Di beberapa tempat bahkan ada bekas lilin di salah satu batu yang ada di pemakaman itu. Lalu ada pula sesajen basi dan beberapa plastik kresek dengan noda merah yang sudah mengering di dalamnya. "Sep, kamu gak takut kan?" tanya Eman yang berhenti sejenak dan berbalik ke arah Asep. Asep menggelengkan kepala. Dia sebenarnya takut dengan hal ini, namun karena dia butuh uang seperti yang Eman punya, sehingga mau tak mau dia harus ikut.
Setelah berjalan cukup lama, pada akhirnya mereka pun sampai di bawah pohon beringin besar. Pohon itu nampak tua dan tidak terurus. Akar pohonnya mencuat keluar dan terlihat ada sebuah lubang kecil yang ada di batangnya dengan penuh sesajen di dalamnya. "Ayo, duduk di sini. Kita akan berdagang," kata Eman yang kini mengambil kresek berisi garam dan mulai menaburkannya mengitari pohon beringin itu. Garam itu dilempar ke tanah sambil membacakan sesuatu yang tidak Asep mengerti. Setelah itu kemudian kembali lagi ke Asep dan berkata, "Dan sekarang kita siapin bahan-bahannya. Ayo keluarin semua peralatannya. Kita mulai masak untuk undang mereka datang." Asep mengangguk pelan. Dia seketika membuka kresek yang sudah dibeli oleh Eman. Di sana rupanya itu adalah daging burung gagak yang masih utuh, bahkan bulu-bulunya yang hitam belum dicabut seperti layaknya daging ayam yang akan dimasak. Eman membuka tas hitam besar yang dia bawa dari motor, dan di sana ada peralatan yang akan dia pakai untuk membakar sesuatu. "Ini beneran?" tanya Asep ragu. Eman yang nampak sudah biasa melakukan hal itu hanya mengangguk. "Iya bener, kamu bakar aja itu gagak sama bulunya. Kita kan bukan nyajiin sesuatu untuk manusia." Jujur, Asep sedikit agak takut di sana, namun dia juga tidak mau apabila dia kelaparan karena tidak ada pekerjaan yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan uang. Sehingga dia menurut saja apa yang dikatakan oleh Eman dan mulai membakar gagak itu dengan api yang ia buat di bawah pohon beringin tersebut. Bau darah tipis dari burung yang mulai terbakar itu mulai tercium oleh Asep. Begitu juga dengan asap yang mulai menutupi sekitaran beringin yang ada di belakangnya. Entah mengapa, setelah dia membakarnya cukup lama, baunya mulai mirip dengan bau sate ayam yang ia cium ketika pulang dari proyek ketika bekerja dulu. Padahal dia ingat sekali bahwa bau awalnya busuk dan tidak mungkin tiba-tiba baunya berubah menjadi seperti sate ayam ataupun sate sapi yang dibakar gerobak sate di pinggir jalan. Asep melirik ke arah Eman, dan Eman hanya tersenyum saja kepadanya ketika Asep meliriknya. "Udah, bakar aja terus. Mau segosong apapun jangan berhenti sampai nanti mereka datang. Karena mereka yang mempunyai uang yang sama seperti uang yang kau punya." Entah apa yang terjadi. Setelah Asep membakar gagak itu hingga benar-benar gosong dan tidak berbentuk, tidak ada juga kejadian di sana. Asep kembali melirik ke arah Eman dan dia memperlihatkan gagak itu yang sudah benar-benar menghitam. Eman lalu mengangguk, dia mendekat dan menepuk pundaknya sambil berkata, "Tenang, makanya aku sengaja beli 2 karena aku takut kejadian ini terjadi." "Jadi," kata Eman sambil mengeluarkan satu kresek lagi yang berisi gagak mati. "Nah, ini ada satu lagi. Kamu bakar lagi aja. Kalau memang gak ada pembeli, berarti ya bukan rezeki kamu ngedapetin uang kayak saya." Asep pun kembali mengangguk dengan perasaan dan rasa takut yang belum bisa ia kendalikan. Akhirnya dia mulai membakar gagak itu untuk kedua kalinya. Tubuhnya kini nyaris tak bergerak. Dia seperti fokus terhadap api yang mulai membakar bulu-bulunya yang hitam. Dan ketika api itu mulai membakar daging gagak tersebut, sesuatu mulai berubah. Dan Asep merasakan sendiri perubahan itu sekarang. Angin mulai bertiup pelan dari arah pemakaman, meniup ranting-ranting pohon beringin itu sehingga menimbulkan suara gemuruh kecil di sana. Asep sempat melirik, namun tidak ada apapun di sana. Lalu setelah itu tiba-tiba saja muncul wangi dupa yang tak muncul dari mana. Baunya sangat menyengat dan langsung tercium oleh Asep ketika api yang ada di depannya membakar seluruh gagak itu hingga sedikit batang. Asep kembali melirik ke sekitaran beringin dan tidak ada apapun di sana selain mereka berdua. Bau dupa itu nampak berbeda, seperti bau dari seseorang yang telah lama mati, sehingga tubuh Asep langsung merinding ketika mencium bau tersebut. Dadanya mulai terasa sesak, namun dia terus membakar gagak itu hingga ia sadar bahwa dia merasa diawasi oleh sesuatu yang gelap di sekeliling pemakaman tersebut. Di antara batu-batu nisan tua yang sudah berlumut itu nampak banyak bayangan yang menyatu dengan kegelapan. Lalu
beberapa dari mereka terlihat sedang menatapnya dengan mata-mata yang merah menyala. Bukan hanya satu atau dua, namun banyak. Dan hal itu semakin lama semakin banyak. Mereka muncul dari balik rimbunnya ilalang yang menjalar di sela-sela makam. Lalu di belakang batu nisan yang berlumut, ada pula yang muncul dari sela-sela dan pohon yang ada di sekitaran makam. Lalu setelah Asep melihat hal itu, tiba-tiba saja dia melihat sesuatu yang jelas, dan hal itu muncul secara perlahan seperti asap, kemudian membentuk sesosok makhluk yang sangat ia kenali. Pocong, gumamnya dengan nada yang pelan. Tubuh Asep mulai gemetar. Dia kini bisa melihat sesuatu yang tidak pernah dia ingin lihat seumur hidupnya. Sesosok pocong itu muncul dengan kain kafannya yang kotor. Terlihat tanah merah yang masih menempel di kain kafannya yang berdiri kaku di atas batu nisan besar yang retak di tengah. Pocong itu terdiam. Dia menatap Asep dari kejauhan. Jujur, Asep sangat takut di sana. Dia melirik ke arah Eman yang ada di belakang sana dan berkata, Eman, itu ada. Shh. Eman langsung menjawab di belakang, jangan takut, ini adalah ujiannya. Sekarang mereka sudah muncul. Ingat, kamu cuma akan memberikan gagak itu sama mereka yang akan memberikan kamu uang. Karena mereka sekarang akan mengerubungi kamu dengan benda-benda yang mereka bawa. Asep menelan ludah. Ia tak mampu menjawab ucapan dari Eman. Kedua tangannya kini bergetar ketika dia memegang gagak yang sudah terbakar itu. Dan ketika dia melirik lagi ke arah pocong tersebut, tiba-tiba saja ada sesuatu yang membuatnya kaget atas suara yang tiba-tiba muncul di sana. Terdengar suara tertawa melengking di ujung sana. Lalu tak lama kemudian muncul segumpal rambut yang secara perlahan membentuk sesuatu yang menyerupai seorang wanita. Ya, itu adalah kuntilanak. Dan Asep tahu itu. Di ujung lorong batu nisan yang berjejer tepat sebelum Eman memarkirkan motornya, nampak sesuatu melayang dengan rambut yang menutupi setengah wajahnya. Bajunya nampak sobek dengan luka darah yang panjang dari bahu hingga pinggangnya. Dia melayang pelan dan hampir menyentuh tanah. Lalu suaranya terdengar sangat jelas dengan tertawanya yang khas. Asep semakin ketakutan ketika sosok itu muncul. Rasa takutnya kini tidak bisa dia kendalikan. Bahkan tubuhnya seperti ingin bergerak sendiri untuk meninggalkan tempat itu. Namun tepat ketika tubuhnya ingin bergerak, tiba-tiba saja Eman langsung menariknya dengan pelan. Mau kemana? Selesaikan dulu. Kamu malah bahaya kalau kamu keluar dari sini sekarang. Eman lalu menunjuk garam yang sudah ia taburkan di bawah sana. Dan Eman berkata bahwa garam itu akan menjaga mereka berdua, karena para makhluk itu tidak akan bisa melewati garam tersebut sehingga posisi mereka aman. Tenang, rileks. Biasakan tubuhmu melihat hal-hal seperti ini. Mereka pasti akan mendekat dan mereka tidak akan bisa masuk melebihi batas garam yang sudah aku tabur, kata Eman yang mencoba menenangkan Asep. Kamu pilih salah satu dari mereka yang bawa uang, lalu berikan daging itu sama dia, dan setelah itu mereka akan menghilang karena ritual telah selesai. Asep hanya bisa terdiam sambil memandangi Eman. Wajahnya benar-benar pucat sekarang. Bahkan kini tubuhnya penuh dengan keringat, dengan bau gosong daging gagak yang semakin kuat di udara. Asep mengangguk pelan, berusaha menenangkan dirinya, dan ketika dia mulai kembali melirik ke arah pemakaman, astaga, Asep bergumam pelan. Dia melihat kini mulai banyak makhluk yang muncul dari berbagai arah. Ada yang menyeret kakinya di tanah, ada yang melayang di antara pepohonan di pemakaman itu. Lalu ada pula yang merangkak dengan kedua tangan dan kaki yang sama panjangnya dengan tubuhnya yang kurus seperti tinggal tulang. Bukan hanya itu saja, tepat dari tengah-tengah makam muncul suara tawa dari anak-anak kecil yang terdengar menakutkan. Anak-anak kecil itu berlarian sambil membawa sesuatu di tangannya. Ada yang membawa ari-ari bayi, ada yang membawa gumpalan daging, ada pula yang membawa batu dan potongan kain kafan. Mereka berlarian di antara batu nisan dan mulai mendekat ke arah Asep. Bahkan ada salah satu dari mereka yang perutnya nampak sobek dengan
dengan isi perut yang menggantung di perutnya sehingga Asep nampak mual. Asep semakin ketakutan ketika secara tiba-tiba ada 3 makhluk yang muncul tepat di samping pohon beringin itu. Mereka seperti manusia namun bentuknya berbeda. Ya, mereka seperti bekas kecelakaan. Dengan tubuh mereka yang sudah hancur, tubuh mereka tampak patah sehingga tidak bisa berjalan normal. Lalu lehernya miring dengan mulut yang sobek sampai ke pipi. Salah satu dari mereka bahkan tidak memiliki kaki sehingga menyeret tubuhnya dengan kedua tangannya dengan darah yang masih menetes dari kepalanya. Semakin lama, mereka semakin dekat. Bahkan mereka kini tepat berada di dekat garam yang ditaburkan oleh Eman sebelum mereka memulai semua ini. Mereka seperti tidak berani melangkah lebih dari itu. Mereka hanya berdiri dan melayang di sana sambil menatap Asep yang masih membakar gagak yang kini sudah gosong sepenuhnya. "Sep," tanya Eman yang ada di belakangnya, "cepetan kasih sama mereka. Kamu tahu kan tujuan kamu datang ke sini." Asep hanya mengangguk pelan dengan wajah yang semakin pucat. Dia seperti sulit untuk menggerakkan tubuhnya ketika melihat semua makhluk itu berkumpul tepat beberapa meter di dekatnya. Asep kini bisa lebih jelas melihat mereka yang menyeramkan dan hal itu membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. "Cepat cari yang bawa uang, kasih gagak ke sana," desak Eman. Asep kembali mengangguk. Dia kini mulai mencari siapa di antara sosok-sosok itu yang membawa uang untuk bayaran gagak yang ia bawa. Tepat ketika dia melirik ke arah anak-anak kecil yang berkumpul di sana, dia melihat salah satu dari mereka membawa uang 100 ribuan yang diselipkan di celananya. Bentuknya botak dengan matanya yang besar dan telinganya yang runcing. Dia menyeringai ketika Asep menatapnya. Giginya nampak hitam dengan kain kafan kotor yang ia pakai sebagai celananya. Asep mulai mengumpulkan keberaniannya. Tangannya terlihat gemetar. Dia sudah menemukan dengan hati-hati. Tanpa sadar, Asep akhirnya mengangkat daging gagak kosong itu dan mulai menyerahkannya. Tangannya gemetar dan nampaknya para makhluk lain seperti ingin menangkapnya sehingga suasana semakin mencekam. Eman yang ada di belakangnya tiba-tiba saja berkata, "Jangan salah pilih. Karena mereka tidak hanya membawa benda, kadang mereka memiliki tipu muslihat yang membuat kamu celaka ketika kamu salah memberikannya sama mereka." Asep terdiam dan hal itu membuat tangannya semakin gemetar hebat. Anak kecil itu nampak senang karena dia seperti dipilih oleh Asep. Tangan kecilnya terangkat seperti ingin menyambut gagak itu dengan kedua tangannya. Dengan hati-hati, Asep akhirnya berhasil memberikan gagak itu padanya. Lalu tak lama kemudian dia mengambil uang yang diselipkan di celananya dan dilemparkan ke arahnya. Wajahnya semakin menyeringai. Dia langsung berbalik dan berlari ke tengah-tengah pemakaman dan para makhluk lainnya nampak melirik ke arahnya seperti ingin mengejarnya hingga para makhluk itu menghilang secara perlahan di dalam kegelapan. Asep seketika menjatuhkan tubuhnya. Uang 100 ribu itu akhirnya dia pegang dengan kedua tangannya. Eman yang ada di belakang langsung menepuk pundak Asep dan berkata, "Selamat, kamu sudah mendapatkan yang kamu mau. Sekarang kamu tinggal nikmatin hasilnya dan kamu gak perlu takut kelaparan lagi." Di pagi harinya, Asep kembali ke rumah kontrakannya yang sempit. Matanya nampak merah karena dia tidak tidur semalaman. Tangannya terlihat masih menggenggam uang 100 ribuan yang berhasil ia dapatkan. Uang itu nampak kotor dan juga bau sehingga dia harus membersihkannya agar bisa dipakai untuk membeli sesuatu. Asep tertidur sebentar di rumah kontrakannya dan dia kembali bangun di jam 1 siang di mana perutnya mulai keroncongan. Dengan wajah yang masih lemas karena kejadian semalam, Asep akhirnya keluar dari kontrakan dan mulai berjalan ke arah jalan raya. Dia berjalan menuju warteg yang menjadi langganannya. Asep seperti masih belum yakin apakah uang itu bisa kembali seperti milik Eman. Bahkan dia masih mempertanyakan kejadian semalam yang mengerikan sepanjang ia berjalan ke arah warteg. "Bu, makan di sini ya. Nasinya tahu,
kerupuk sama es teh manis, katanya sambil duduk di meja favoritnya di warteg itu. Asep belum berani makan sesuatu yang mahal. Dia hanya ingin mencoba terlebih dahulu, karena apabila uang itu gagal, maka setidaknya dia masih bertahan selama beberapa hari dengan uang 100.000 itu. Asep mulai makan dengan lahap. Perutnya yang belum dia isi sedari pagi membuat dirinya bisa menghabiskan makanan itu dengan sekejap tak lama. Dia mulai berjalan kembali dan membayar makanan itu dengan uang yang ia punya. Semuanya nampak normal, bahkan Asep mendapatkan kembalian beberapa puluh ribu setelah ia menyerahkan uang tersebut. Tak lama kemudian, dia akhirnya keluar dan kembali lagi ke rumah kontrakannya. Dia mulai berjalan menjauh dari warteg itu dan berhenti di depan minimarket. Asep penasaran, apakah uang itu bisa kembali seperti milik Eman? Dan ternyata ketika dia membuka dompetnya, kedua matanya terbelalak. Dia seperti tidak percaya bahwa uang itu kembali utuh di dalam dompetnya. Asep langsung mengambil uang kembalian di sakunya, dan uang itu bertambah sehingga muncul sebuah senyuman lebar di wajahnya secara perlahan. Asep bahagia. Dia jadi tidak khawatir lagi bahwa dia akan kehabisan uang meskipun sudah tidak bekerja lagi sebagai kuli bangunan. Bahkan dia berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan uang-uang kembalian itu untuk kemudian dikumpulkan dan membeli sesuatu yang dia impikan. Beberapa hari berikutnya, kehidupan Asep mulai berubah secara perlahan. Dari yang biasanya makan di warteg, kini Asep sering mencoba makanan-makanan yang populer dan enak di dekat kontrakannya. Dia juga kini sering membeli rokok 1 bungkus. Bahkan dia membayar semua hutang ke warung yang ada di dekat kontrakannya. Wah, banyak uang nih Pak Asep. Ada proyek baru ya, kata pemilik warung yang menerima uang dari Asep ketika Asep membayar semua utangnya. Asep hanya tersenyum. Dia hanya mengambil 1 cemilan dan sebungkus rokok sambil berkata, ini mah dari rezeki aja, jadi bisa bayar semua utang. Malu atuh kalau saya ngutang terus di warung, jawabnya sambil tersenyum. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Asep meningkat secara perlahan. Dia mulai membeli pakaian baru dari uang kembalian yang ia kumpulkan lalu. Dia juga membeli sepatu baru untuk mengganti sepatunya yang sudah lepek. Dia juga membeli sebuah ponsel baru dan mulai mencari rumah kontrakan yang lebih nyaman dari yang ia tempati sekarang. Setiap kali dia membayar, biasanya dia akan memakai uang kembalian apabila dia membeli sesuatu yang harganya lebih dari 100.000. Namun apabila harganya di bawah itu, uang 100 ribuan yang ia dapatkan di area pemakaman itu dia baru akan pakai, karena nantinya uangnya akan kembali lagi ke dompet dan dia bisa mendapatkan kembaliannya. Asep sekarang mulai berkeliling untuk mengumpulkan uang kembalian tersebut dari minimarket, tukang ayam geprek, bahkan toko swalayan yang ia temui. Kini Asep tidak lagi menjadi pria yang putus asa di dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang percaya diri dan tidak lagi mengeluh dengan keadaannya. Tak terasa 3 bulan sudah berlalu. Asep kini sudah benar-benar berubah. Bahkan berat badannya pun mulai bertambah karena hidupnya hanya tidur-tiduran di kontrakan dan hanya keluar ketika dia ingin membeli sesuatu di luar sana. Asep kini mulai menempati kontrakan yang lebih besar. Dia juga mempunyai motor bekas yang dia beli untuk berkeliling mencari uang kembalian dari uang 100 ribuan tersebut. Bahkan karena hidupnya yang seperti itu, dia kini sudah jarang bertemu Eman. Bahkan tidak pernah ada komunikasi lagi setelah Eman mengantarkannya ke pemakaman tersebut. Asep kembali terbangun tepat jam 2 siang. Dia menguap lebar, mulai berdiri dengan tubuhnya yang mulai gemuk sekarang. Sambil menggaruk-garuk punggungnya, dia akhirnya keluar dari kontrakannya sambil menguap lagi. Dengan hati-hati, dia mengeluarkan sepeda motornya dan mengecek tangki bensinnya pada saat itu. Mulai kosong. Kayaknya aku harus keluar cari makan sekalian isi bensin, gumam Asep sambil mengambil jaket dan dompet hitam yang ada di dekat kasurnya. Tak lama kemudian,
Asep akhirnya mulai mengemudikan sepeda motornya dan berhenti di SPBU terdekat. Dia mengisi penuh bensin di motor itu. Lalu tak lama kemudian ia mengeluarkan uang 100.000 di dalam dompetnya sambil tersenyum. Asep mendapatkan kembalian dari petugas SPBU itu. Lalu tak lama ia memasukkannya ke dalam saku. Asep kembali menyalakan sepeda motornya dan berjalan menuju sebuah tempat makan yang letaknya agak jauh dari kontrakan. Sepanjang jalan dia tersenyum karena hidupnya terasa nyaman sekarang. Tak lama kemudian dia berhenti di salah satu tempat makan yang nampak ramai. Dia kemudian memesan beberapa makanan dan mulai makan di sana. Dia tahu bahwa uang yang tadi dia berikan kepada petugas SPBU akan kembali lagi ke dompetnya. Namun di hari itu, sesuatu terjadi. Uang itu tampaknya tidak kembali lagi ke dompetnya dan itu membuat dia kebingungan. Seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia bahkan beberapa kali membuka dompetnya di sana, namun uang 100.000 itu tetap tidak ada di sana. Asep mulai panik karena semua yang dihasilkan hingga hari ini akan lenyap secara perlahan ketika uang 100 ribuan itu tidak ada lagi. Gimana ini? Kalau uang itu nggak kembali, nanti uangku lama-lama juga habis. Gumam Asep yang mulai panik dengan wajah sedikit pucat. Atas kepanikannya itulah, Asep kembali menyalakan sepeda motornya dan langsung berniat menuju ke kontrakan Eman yang letaknya sedikit agak jauh dari tempatnya berada. Di sana, kontrakan Eman nampak kosong, bahkan sepeda motornya tidak terlihat dan tidak ada sandal atau sepatu di depan pintu kontrakannya. Asep bergegas masuk ke halamannya. Dia mengetuk pintunya beberapa kali, namun Eman tak kunjung keluar dari dalam kontrakannya. Hal itu didengar oleh pemilik kontrakan yang rumahnya tidak jauh dari sana. Asep akhirnya bertanya kepada pemilik kontrakan itu tentang keberadaan Eman. Namun pemilik kontrakan itu hanya menjawab, "Oh Kang Eman, udah seminggu keluar dari kontrakan Kang. Katanya sih ada kerjaan di luar kota." Gak ada kabar lagi setelah itu. Asep hanya mengangguk pelan. Dia terdiam sebentar di depan pintu kontrakan itu. Pikirannya buntu sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah berpikir cukup lama, dia akhirnya teringat akan sesuatu. Wah, apa aku harus ritual lagi ya tanpa ditemani Eman? Sepertinya aku bisa deh kalau sendiri, karena kan aku tinggal beli peralatan dan beli daging burung gagak ke kios langganan Eman di pasar. Dengan modal nekat, akhirnya Asep kembali ke pasar itu. Dia mulai menyusuri pasar hingga akhirnya sampai ke kios tersebut. "Pak, gagak satu," kata Asep dengan nada yang pelan. Pedagang itu mengangguk pelan. Dia mengerti apa yang dikatakan oleh Asep. Setelah dia mendapatkan gagak untuk ritual, dia akhirnya mulai mencari peralatan untuk membakar daging gagak itu. Uang kembalian yang ia dapatkan tadi pagi sudah habis. Hanya tersisa beberapa uang receh, uang seribuan yang ada di sakunya sekarang. Setelah malam menjelang, akhirnya Asep kembali ke pemakaman. Dia memarkirkan sepeda motornya di tengah-tengah pemakaman. Lalu tak lama kemudian dia membawa daging gagak itu beserta peralatannya melewati pemakaman. Pemakaman itu terlihat jauh lebih menyeramkan daripada terakhir kali dia ke sana. Suasananya sangat berbeda sekarang. Dia nampak sedikit ragu sehingga beberapa kali berhenti dan ingin kembali ke motornya yang terparkir. Namun karena dia menginginkan uang itu lagi, sehingga dia pun kembali lagi dan meneruskan langkah kakinya ke arah pohon beringin besar yang ada di tengah-tengah pemakaman. Langkah demi langkah, Asep menembus jalan setapak yang diapit nisan-nisan batu tua. Dia seperti diperhatikan oleh sesuatu yang ada di dalam kegelapan, namun Asep berusaha untuk mengabaikannya meskipun tubuhnya sedikit ketakutan. Tak lama kemudian, dia akhirnya sampai di pohon beringin itu. Karena ketakutannya mulai merayap ke seluruh tubuh, dia langsung menyiapkan peralatannya dan mulai menyalakan api untuk membakar daging gagak yang ia bawa. Bau dari bulu-bulu hitam yang terbakar itu menyebar dengan cepat. Lalu tak lama kemudian baunya berubah menjadi bau gosong dengan asap yang menyebar dengan cepat ke seluruh area pemakaman.
Tidak ada tanda-tanda kemunculan makhluk yang muncul seperti dulu ketika dia membakar gagak itu sekarang. Bahwa tersadar, kini sudah hampir 10 menit berlalu dan tidak ada satupun di dalam pemakaman itu. Daging gagak itu sudah gosong. Dan hal itu membuat Asep sedikit putus asa atas apa yang sedang ia kerjakan. Entah apa yang salah dengan ritualnya, namun makhluk-makhluk itu belum muncul dan mengerubunginya seperti yang waktu itu ia lakukan bersama dengan Eman. Tepat ketika api yang membakar daging gagak itu sudah nyaris mati, seketika ada bau amis yang mendadak muncul dari arah belakangnya. Bau amis itu bukan seperti bau darah, namun sesuatu yang lebih busuk sehingga sangat menusuk hidung Asep. Seketika berbalik dan di sana terlihat sesosok makhluk yang berdiri tegak dengan tubuh tanpa kulit. Tubuhnya benar-benar kurus dengan kain kafan robek yang menutupi sebagian tubuhnya. Terlihat pula di beberapa bagian tubuhnya berlendir dan menghitam, meneteskan cairan bau seperti bangkai. Sosok itu datang tanpa membawa apa-apa dan Asep tahu bahwa sosok itu bukan makhluk yang bisa memberikan uang yang diharapkannya, sehingga Asep mundur sedikit, menoleh kembali sambil menunggu kemunculan makhluk lain yang akan membawa uang 100 ribuan untuk daging gagak yang sudah ia bakar. Namun tidak ada tanda-tanda kemunculan dari makhluk-makhluk lain di sana. Yang ada hanyalah suara dari makhluk itu yang berusaha semakin mendekat padanya. Lalu di saat Asep yang sedang fokus mencari makhluk lain di sekitaran makam, tiba-tiba salah satu tangan dari makhluk itu menyentuh pundak Asep. Asep membeku karena dia merasa sedikit perih ketika kuku dari tangan makhluk itu mulai menembus kulit baunya. Hadiahkan daging nak. Hal itu tentu saja membuat Asep panik, dan ketika makhluk itu berbicara, dia baru sadar bahwa ia lupa menaburkan garam ketika ia akan membakar daging gagak itu. Garam itu seharusnya bisa melindunginya ketika para makhluk itu datang, dan ketika tidak ditabur sekarang mereka bisa jadi mendekat dan menyentuhnya. Wajah Asep semakin pucat, jantungnya berdetak dengan kencang, dan ketika dia ingin melepaskan tangan yang menyentuh baunya, tiba-tiba saja tepat di balik pohon beringin yang ada di belakangnya terdengar suara tawa perempuan yang melengking panjang dari arah kanan. Lalu ada sesuatu yang menyentuh telinga kanannya. Seketika rasa dingin ia rasakan, dan ketika Asep membalikkan wajahnya kembali, di sana dia melihat sesosok kuntilanak dengan rambut panjang menyeringai tepat di sebelahnya. Wajahnya hancur dengan kulit mengelupas, matanya besar seperti mata sapi dengan warna hitam yang menutupi seluruh matanya. Sosok itu tertawa, dan tepat ketika Asep melihatnya, tiba-tiba saja makhluk yang ada di sebelah kirinya itu mencengkram baunya lebih kuat. Kuku-kukunya menyayat kulit, darah mulai menetes sehingga Asep langsung menjerit. Dengan sekuat tenaga Asep melepaskan diri dari sosok itu. Dia meninggalkan bara api yang hampir padam dan langsung berlari ke arah motor yang terparkir tak jauh dari pohon beringin itu. Daging gagak yang sudah gosong itu seolah tidak ingin lepas dari tangannya, dan hal itu malah membuat para makhluk yang mulai bermunculan langsung mengejarnya dengan wajah-wajah menyeramkan. Darah dari bahunya mengucur deras, tangannya gemetar, nafasnya terasa berat ketika dia berlari dengan rasa takut yang ia rasakan di pemakaman itu. Asep benar-benar panik. Dia ingin segera keluar dari pemakaman itu dengan segera, namun sepertinya hal itu tidaklah mudah, karena ketika ia 10 meter lagi akan sampai kepada motornya yang terparkir, tiba-tiba bayangan besar jatuh dari langit. Sosok hitam legam dengan dua mata merah menyala. Sosok itu langsung memeluk Asep dari belakang, dan dalam sekali pelukan tubuh Asep tersedot di dalam kegelapan miliknya. Entah apa yang terjadi selanjutnya, namun ketika pagi tiba, tubuh Asep tiba-tiba ditemukan tidak bernyawa. Kepalanya berlumuran darah seperti habis terbentur oleh batu nisan yang ada di area perkuburan itu. Beberapa bagian tubuhnya juga berdarah dan memar-memar, sehingga hal itu membuat kehebohan oleh warga yang tinggal di dekat area pemakaman. Yang tersisa
hanyalah sepeda motornya yang masih terparkir, juga peralatan untuk membakar daging gagak yang ada di bawah pohon beringin. Namun, daging gagak gosong yang ia pegang semalam mendadak menghilang dan sepertinya ada sosok yang mengambilnya, dan hal itu pula lah yang sekalian mengambil nyawanya di area pemakaman tadi malam. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Oh, di sini ritual pesugihan sate gagak ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa versi, dan jujur ini baru versi yang ini nih saya dengar tentang ritual pesugihan sate gagak, yang mana sama ya, caranya dibakar gagaknya lalu dijajakan kepada makhluk halus, tapi di sini hasilnya itu berupa uang balik ya. Ini mirip sama pesugihan uang balik kalau teman-teman pernah dengar di kisahnya Bang Doni ya. Jadi ketika uang 100 ribuan itu dibuat belanja, uang itu akan balik lagi, dan yang dicari itu adalah selisih atau kembalian dari uang itu. Dan setahu saya beberapa kali kita membawakan kisah-kisah tentang sate gagak itu adalah daging burung gagak yang disate, sama ya, dijajakannya di area pemakaman, nanti makhluk halus yang beli, tapi biasanya di situ langsung banyak tuh dapatnya. Jadi kita bawa wadah, misalkan wadah besar kayak kardus, misalkan kardus Indomie lah ya. Kita bilang harganya segini nih, uangnya sebanyak ini. Nah itu ketika dibeli penuh langsung uangnya itu. Jadi kalau dengan ritual semengerikan ini tapi hasilnya dari selisih itu kan kayaknya agak lama tuh ya. Dan pada akhirnya Asep harus meninggal dunia secara tragis ya. Jadi tetap teman-teman, apapun bentuk pesugihannya, ada tumbal nyawaka, nggak ada tumbal nyawaka, intinya nggak bagus banget. Jadi jangan pernah teman-teman tergiur untuk hal seperti itu, terkait benar atau tidaknya untuk kepercayaan Malik. Dan terkait untuk percaya atau tidak percaya, kami kembalikan kepada teman-teman semuanya ya. Kisahnya keren banget, banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan kepada Bang Sidik, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Semoga juga kisahnya bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih terutama lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, dia bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau berjempolnya, boleh juga ya dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel ILO Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngeri, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya ILO di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.